Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Adrian dari kelas 03 TPLP 007 NIM 201011468 akan mempresentasikan hasil pembelajaran yang saya pelajari, yaitu tentang organisasi berkas relatif. Salah satu cara yang efektif dalam mengorganisasikan sekumpulan record yang membutuhkan akses sebuah record dengan cepat adalah organisasi berkas relatif. Dalam berkas relatif, ada hubungan antara key yang dipakai untuk mengidentifikasi record dengan lokasi record dalam penyimpan sekunder. Perlu diperhatikan bahwa urutan record secara logik tak ada hubungannya dengan urutan secara fisik. Record tidak perlu tersortir secara fisik menurut nilai K. Bagaimana record yang ke N dapat ditemukan? Dalam hal ini, perlu kita buat hubungan yang akan menerjemahkan antara nilai K dan address. Hubungan ini dinyatakan sebagai R yang merupakan fungsi pemetaan. Ini adalah contoh gambarnya. Dari nilai K ke address dalam penyimpanan sekunder, pada waktu sebuah record ditulis ke dalam berkas relatif. Fungsi pemetaan R digunakan untuk menerjemahkan nilai K dari record menjadi address, di mana record tersebut disimpan. Begitu pula pada waktu akan meretrieve record dengan nilai K tertentu. Fungsi pemetaan R digunakan terhadap nilai K tersebut, di mana record tersebut dapat ditemukan. Berbeda dengan organisasi berkas sekuensial, organisasi berkas relatif ini tidak perlu mengakses record secara berturut atau konsekutif, karena sebuah record tertentu dapat diakses secara langsung. Organisasi berkas relatif ini tidak menguntungkan bila penyimpanan sekundernya adalah medium serial akses seperti magnetic tape. Berkas relatif harus disimpan dalam medium Direct Access Storage Device atau DASD, seperti magnetic disk. Juga dimungkinkan untuk mengakses record-record dalam berkas relatif secara konsekutif. Tetapi perlu diketahui bahwa nilai K tidak urut secara logik. Sebagai contoh record dalam gambar di atas. Direktif secara konsekutif, cow, zebra, ape, L, dog, cat, bat, karena kemampuan mengakses record tertentu secara cepat. Maka organisasi berkas relatif paling sering digunakan dalam proses interaktif. Sebagai contoh, sebuah online sistem perbankan mempunyai berkas induk dengan struktur sebagai berikut. Sedangkan transaksinya terdiri dari file-file sebagai berikut. Field account number dipakai sebagai nilai K untuk kedua berkas tersebut. Pada saat nilai K account number dimasukkan ke dalam transaksi, nilai K tersebut akan meretrieve secara langsung record yang ada pada berkas induk. Jika transtype sama dengan T, maka balance akan ditampilkan di layar. Jika transtype sama dengan C atau D, maka record dari berkas induk customer account akan dimodifikasi dengan amount dan date yang ada di berkas transaksi, di mana akun number yang menentukan lokasi record dalam berkas tersebut. Ada dua hal penting yang perlu dicatat. Pertama, tidak perlu mengakses semua record berkas induk. Cukup mengakses langsung record yang dikehendaki. Kedua, record dari berkas relatif dapat diupdate langsung tanpa perlu merekam kembali semua record. Bandingkan kedua hal ini pada organisasi sekuensial. Keuntungan dari berkas relatif ini adalah kemampuan mengakses record secara langsung. Sebuah record dapat direktrieve, insert, modifikasi, atau bahkan dapat di-delete tanpa mempengaruhi record lain dalam berkas yang sama. Ada 3 teknik dasar yang digunakan untuk menyatakan fungsi pemetaan R, di mana R nilai key tanda panah kanan address. 1. Pemetaan langsung atau direct mapping. 2. Pencarian tabel atau directory lookup. 3. Kalkulasi atau calculating.
Teknik pemetaan langsung. Teknik ini merupakan yang sederhana untuk menerjemahkan nilai record key menjadi address. Ada dua cara dalam pemetaan langsung. 1. Pengalamatan mutlak atau absolute addressing. 2. Pengalamatan relatif atau relative addressing. 1. Pengalamatan mutlak. Ada dua keuntungan dari pengalamatan mutlak. 1. Fungsi pemetaan R sangat sederhana. 2. Tidak membutuhkan sekunder atau retrieving lebih cepat. Kelemahannya. 1. Pemakaian harus mengetahui dengan pasti record-record yang disimpan secara fisik. 2. Pemakaian tidak dapat menggunakan nilai key seperti akun. 3. Alamat mutlak adalah device dependent, perbankan atau perubahan alat, di mana berkas berada akan mengubah nilai key. 4. Alamat mutlak adalah address space dependent. Reorganisasi berkas relatif akan menyebabkan nilai key berubah. Reorganisasi bertujuan memperbesar ruang alamat di mana sampah garbage akan dibuang atau dapat juga memperkecil ruang alamat. 2. Pengalamatan relatif. Fungsi pemetaan R atau nilai key address di mana nilai key sama dengan alamat. Relatif fungsi pemetaan ini disebut pengalamatan relatif. Alamat relatif dari sebuah record dalam sebuah berkas adalah urutan record tersebut dalam berkas. Sebuah berkas dengan N record mempunyai record dengan alamat relatif dari himpunan 1, 2, 3, N-2, N-1. Record yang ke-1 mempunyai alamat relatif I dan I-1. Keuntungan dari pengalamatan relatif. 1. Fungsi pemetaan R sangat sederhana. 2. Nilai key dari sebuah record dapat ditentukan lokasi recordnya dalam sebuah penyimpanan sekunder tanpa memerlukan waktu proses berakti. Alamat relatif tidak tepat dikatakan sebagai device dependent seperti pada alamat mutlak. Karena itu, kelemahan tersebut dapat dihilangkan pada pengalamatan relatif. Namun, seperti pada pengalamatan mutlak, pengalamatan relatif juga address space dependent. Nilai key dari sebuah field dapat dipakai sebagai alamat relatif. Misal, dari 2000 jenis barang yang punya nilai key, part number dipakai sebagai alamat relatif. B. Teknik pencarian tabel. Teknik pencarian tabel jauh lebih baik dibanding dengan teknik pemetaan langsung. Hanya saja memerlukan biaya baru dalam pemeliharaannya. Kita akan lihat bahwa pendekatan ini hampir serupa dengan teknik yang dipakai pada berkas indeks sekuensial. Dalam pemikiran pendekatan pencarian tabel adalah sebuah tabel atau direktori dari nilai key dan address. Untuk menemukan sebuah record dalam berkas relatif, pertama dicari dalam direktori nilai key dari record tersebut. Akan menunjukkan alamat di mana record tersebut berada dalam penyimpanan. Dalam bentuk yang sederhana, direktori diimplementasikan sebagai suatu array dari nilai key. Record alamat digambarkan sebagai berikut. Di sini data dalam direktori disusun secara urut menurut nilai key, sehingga pencarian nilai key dalam direktori lebih cepat dengan binary search dibanding sequential search. Alternatif lain, direktori dapat disusun dalam binary search tree, MW search tree, atau B-tree. Keuntungan dari pencarian tabel. 1. Sebuah record dapat diakses dengan cepat setelah nilai key dalam direktori ditentukan. 2. Nilai key dapat berupa field yang mudah dimengerti seperti part number, NP, NMP, karena nilai key tersebut akan diterjemahkan menjadi alamat. Nilai key adalah address space independent, di mana reorganisasi berkas tak akan mempengaruhi nilai key. Yang berubah adalah alamat dalam direktori. C. Teknik kalkulasi alamat. Pendekatan lain yang umum dipakai untuk mengimplementasikan R nilai key address adalah dengan melakukan kalkulasi terhadap nilai key. Hasilnya adalah alamat alternatif. Teknik ini dapat dipakai sendiri atau bersama-sama dengan pencarian tabel. Ide dasar dari kalkulasi alamat adalah mengubah jangkauan nilai key
yang mungkin menjadi jumlah kecil alamat alternatif. Salah satu kelemahan dari teknik pengalamatan relatif adalah ruang harus disediakan sebanyak jangkauan nilai Q, terlepas dari beberapa banyak nilai Q. Sebagai contoh, dari 2000 jenis barang, hendak dibuat alamat relatif sebanyak 2000 lebih dikit. Cara ini dapat dilakukan dengan teknik kalkulasi alamat. Salah satu masalah dari teknik ini adalah ditemukannya alamat relatif yang sama untuk nilai Q yang berbeda. Keadaan di alamat relatif yang sama untuk nilai Q yang berbeda, keadaan di mana R K1 sama dengan R K2 dan K1 K2 disebut benturan collision. Sedangkan nilai K K1 dan K2 disebut sinonim. Ada banyak cara untuk mengatasi benturan, antara lain 1. Scatter diagram techniques. 2. Randomizing techniques. 3. Key to address transformation methods. 4. Direct addressing B techniques. 5. Hash table methods. 6. Hashing. Sekian, terima kasih. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.